Dulu aku jerawatan separah ini, dan ketika aku makan makanan yang aku nggak boleh makan ini, jerawatku makin parah seperti ini. Tapi ketika aku udah berhenti semua makanan-makanan ini, mukaku sekarang seperti ini sekarang. Jauh lebih baik. Hai guys, welcome to my channel. Nama aku Christina. Akhirnya kembali lagi aku setelah 1 bulan gak bikin video. Finally. Oke, jadi di video hari ini aku bakal ngomongin tentang makanan-makanan yang bisa bikin kalian jerawatan dan bikin jerawat kalian makin parah. Semua ini berdasarkan dari pengalaman aku sendiri. Aku mengalami jerawatan selama 5 tahun up and down, dan ini aku pelajari dari pengalaman aku sendiri ya. Jadi take this as a note bahwa apa yang gak cocok di aku tuh belum tentu cocok di kalian, dan juga sebaliknya. Semua pantangan makanan ini gak cocok di kulit aku, tapi gak berarti itu bakal gak cocok juga di kulit kalian. Jadi kembali lagi, itu beda-beda di setiap orangnya. Tapi di video hari ini aku bakal sebutin 10 pantangan makanan yang bisa bikin jerawatan makin parah, dan ini sangat terbukti di kulitku selama aku dulu jerawatan. Kalau aku makan makanan ini, jerawatan itu makin meradang dan makin sakit banget. Dulu aku jerawatan separah ini, dan ketika aku makan makanan yang aku nggak boleh makan ini, jerawatku makin parah seperti ini. Tapi ketika aku udah berhenti semua makanan-makanan ini, mukaku sekarang seperti ini sekarang. Jauh lebih baik. Dan inilah kulitku sekarang with makeup, dan inilah yang without makeupnya. Oke, jadi langsung aja tanpa lama-lama lagi kita ngomongin makanan yang pertama. Makanan pertama yang gak boleh kalian makan itu adalah, of course, ini semua orang pasti tahu ya, yaitu susu. Sebenarnya in general, dairy products, all kind of dairy products itu gak boleh kalian makan ketika kalian mengalami jerawatan. Kenapa? Karena rata-rata orang yang mengalami jerawatan, ketika mereka makan dairy product, pasti jerawat itu makin sakit, makin besar, makin banyak, dan makin meradang. It has something to do with hormones. Jadi dairy products kayak susu itu ada kandungan hormonnya, dan ketika kita minum susunya, itu bisa bikin jerawatnya makin parah. Ini aku benar-benar gak bohong. Dulu aku sering banget minum chat time. Kalau kalian tahu minuman-minuman yang ada milk tea, bubble tea gitu-gitu, aku sering banget minum. Seminggu bisa 3-5 kali. Dan guys, let me tell you, if you guys are still drinking that kind of drinks, please stop it right away. Karena believe me, ketika kalian udah berhenti, pasti kulit kalian jauh lebih baik. Jerawatnya gak makin parah, gak makin banyak. Aduh, susu tuh bener-bener ngefek banget ke kulit kalian. Bener-bener bikin jerawat makin parah banget, dan makin merah, makin meradang, makin berdanah. Jadi please stop drinking milk. Ini aku lagi ngomongin susu sapi ya. Kalau susu kayak almond milk, oat milk, itu kan vegan ya, it's vegan milk. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau di kulit aku, almond milk nggak apa-apa, oat milk nggak apa-apa, nggak bikin jerawatan. Tapi kalau soy milk itu bikin aku jerawatan parah di bagian sini. Jadi kembali lagi cocok-cocokan. Kalau misalnya soy milk cocok di kulit kalian, it's vegan, it's not dari sapi, nah itu nggak apa-apa, kalian minum aja. Pokoknya ketahui aja lah badan kalian apa yang cocok dan apa yang nggak cocok di badan kalian. Lalu makanan kedua yang nggak boleh kalian makan ketika jerawatan itu adalah coklat. Yes, ini adalah makanan yang paling berpengaruh di kulit aku selain susu. Dia sangat membuat jerawatku makin parah banget. Sampai parahnya itu bisa bikin 3 jerawat jadi nyatu ke 1 titik dan bernanah semuanya. Dan semenjak itu aku udah 5 tahunan gak pernah lagi sentuh yang namanya coklat. Mau itu coklat di roti, coklat milk, minuman coklat, makanan coklat, gak pernah aku sentuh. Karena coklat sangat berpengaruh di kulit aku. Sekali aku makan coklat langsung jerawatan. Mungkin sekarang aku udah gak terlalu terefek dengan makan makanan ini, tapi aku tetap memilih untuk gak makan makanan ini. Karena aku tahu ketika aku udah makan makanan ini secara sering, pasti otomatis aku tuh gak bisa kontrol lagi. Jadi lebih baik aku gak makan sama sekali. Tapi ya beda-beda orang. Kalau aku sendiri memilih untuk tidak makan makanan ini lagi, karena aku tahu aku nggak bisa self control, aku nggak bisa kontrol diri aku. Nah, coklat itu juga sebenarnya termasuk dairy products. Kenapa? Karena di dalam coklat biasanya ada kandungan milk, kecuali dark chocolate. If you wanna eat dark chocolate, it's fine. Tapi siapa sih yang suka? Itu kan pahit ya. But if you want, it's fine. Dia juga full of antioxidant, dark chocolate. Cuman aku nggak tahu sih dia bikin jerawatan atau enggak. Setauku enggak. Tapi lebih baik kalian coba research aja ya. As far as I know, dark chocolate is safe for acne skin. Lalu makanan ketiga yang nggak boleh kalian makan itu adalah cheese. Yes, keju. Keju sangat amat tidak boleh kalian makan ketika kalian mengalami jerawatan. Ini aku cuma jelasin makanan-makanan secara general yang biasanya bikin orang jerawatan, dan juga berdasarkan pengalaman aku ya. Cheese itu juga termasuk dairy products, so please avoid eating cheese. Roti keju, mozzarella, makanan-makanannya keju, please avoid that kind of food. Karena ya memang cheese sangat berpengaruh. Itu adalah salah satu makanan dairy products. Lalu makanan keempat yang nggak boleh kalian makan, ini juga dairy products lagi, itu adalah telur. Yes, telur. Believe it or not, telur sangat berpengaruh di kulit aku dan di kulit banyak orang. Kalau misalnya kalian tahu, biasa telur bisa bikin orang bisulan kan. Kalau di aku, telur bikin aku jerawatan makin parah banget. Dulu aku pernah 3 hari berturut
berturut-turut makan telur dan jerawatnya langsung banyak banget di sini. Aku ada fotonya, aku bakal taruh di sini fotonya. It was very traumatic banget buat aku. Aku mandi aja kena air dari shower gitu, kulitku kesakitan, jerawatnya nyut-nyutan. Saking sakitnya tuh sampai kena airnya sakit. Apalagi aku cuci muka pegang pakai tangan, itu rasanya aku mau nangis banget, bener-bener parah banget, gede, sakit. Dan aku pun udah pernah bikin videonya gimana caranya aku sembuhin jerawat aku yang itu di video aku yang ini. Jadi kalian boleh langsung cek aja kalau misalkan kalian penasaran gimana caranya aku sembuhin jerawat aku itu sampai bisa jadi sekarang kayak gini nih bare face-nya. Ya tapi intinya telur itu juga bisa bikin jerawatan atau bisa bikin jerawat kalian makin parah. Nah terus selain itu makanan kelima itu adalah, ini nggak common, nggak semua orang nggak bisa makan ini, tapi di kulit aku dan ciciku kita nggak bisa makan ini. Dan makanan itu adalah sapi. Yes, daging sapi. Aku nggak bisa makan daging sapi karena itu bisa bikin aku jerawatan. I don't know why, tapi produk-produk yang berbau dengan sapi itu selalu bikin aku jerawatan. Ya susu sapi, daging sapi aku nggak bisa makan karena langsung efek banget ke kulit aku, langsung bisa bikin jerawatan gitu. Lalu makanan selanjutnya yang keenam itu adalah kacang. Yes, di sini aku lagi ngomongin kacang, tapi kacang tanah, bukan kacang almond, bukan kacang-kacang lainnya, karena aku juga nggak sering makan kacang-kacang itu. Tapi dulu aku lumayan beberapa kali makan kacang tanah, dan memang kacang tanah itu terbukti sering bikin orang jerawatan. Kayak ciciku, kalau dia makan kacang tanah di malam hari, besoknya jerawatnya langsung muncul. Dan ternyata nggak cuma kita doang, tapi banyak orang di luar sana yang juga kalau makan kacang tanah kulitnya jadi jerawatan. Adikku juga begitu. Jadi kalau di kulit aku kacang tanah sangat berpengaruh dan aku selalu menghindari. Dan untungnya aku nggak suka kacang tanah juga. Makanan enak kacang, sate kayak sate Senayan yang bumbu kacang gitu, aku nggak pernah makan. Aku biasa langsung makan satenya aja, nggak pakai bumbunya. So please try to avoid nuts. Tapi di sini aku lagi ngomongin kacang tanah. Lalu makanan yang ketujuh, ini juga paling common, pastinya semua orang tahu. Makanan yang ketujuh yang kalian nggak boleh makan itu adalah gorengan. Sebenarnya bukan nggak boleh makan sih, tapi lebih baik kalian avoid sebisa kalian gorengan. Kurangin banget gorengan, karena gorengan itu kan banyak minyak. Apalagi kalau misalnya kalian belinya yang dijual di tengah jalan, itu kan pasti minyaknya udah dipakai berkali-kali, minyaknya kotor, banyak minyak. Aduh, itu udah combo yang paling wow buat bikin jerawatan. Jadi please avoid gorengan. Kalau di kulit aku gorengan itu nggak terlalu ngefek, mungkin karena aku juga bukan yang kayak sering banget makan gorengan, tapi aku tahu bahwa gorengan itu bisa bikin jerawatan karena ya dia berminyak, terus dia bikin kulit kita makin berminyak. Kalau kulit makin berminyak, maka jerawat makin banyak, karena ya pada intinya jerawat itu muncul karena excess sebum production. Jadi ya please avoid oily foods. And then yang ke-8 ini adalah makanan yang banyak orang juga alergi, banyak orang juga nggak bisa makan karena bisa bikin mereka jerawatan, yaitu seafood. Yes, udang, cumi, kepiting, all that seafood gak boleh dimakan ketika kita lagi mengalami jerawatan. Bukan gak boleh, cuman lebih baik kalian hindari sebisa kalian. Seafood di cici aku itu bikin dia jerawatan makin parah dan juga alergi juga. Kalau di aku untungnya aku gak alergi makan seafood, tapi aku gak bisa karena bisa bikin aku jerawatan. I avoid seafood dan aku untungnya juga gak terlalu suka seafood. Jadi ya it's a win-win juga buat aku. So far 5 tahun aku gak makan makanan semua ini aku sebut. I still can go on with my life and still enjoy food. Jadi ya gak menyiksa banget. Dulu aku juga merasa kayak masa bisa sih aku nggak makan makanan ini, tapi look at me now, aku masih bisa makan makanan enak banget setiap harinya tanpa harus makan makanan yang aku tadi sebut. And it's been 5 years guys. Jadi if I can do it, so can you. Oh ya, tapi kalau ikan aku masih makan karena itu nggak bikin aku kenapa-napa walaupun itu seafood, tapi luckily it's okay for my skin. Once again, setiap orang beda-beda kulitnya dan badannya. Dan makanan yang ke-9 yang perlu kalian hindari ketika kalian mengalami jerawatan itu adalah makanan manis. Yes, ice cream, candy, cupcakes, desserts, all kind of desserts sebaiknya kalian hindari. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita makan makanan manis, ntar dia bisa bikin kayak glycemic index kita tuh naik. Kalau nggak salah itu ya, I forgot, I did my research about this years ago. Tapi intinya makanan manis itu berpengaruh di kulit kita. Ntar dia bisa bikin apa yang naik di dalam, terus ntar hormonnya apa naik, ntar akhirnya bikin jerawatan. I forgot, kalian coba research sendiri tentang sugary foods for acne. Tapi ya intinya makanan-makanan manis itu bisa berpengaruh ke kulit kita, bisa bikin jerawatnya makin parah, makin meradang, makin banyak. Jadi ya of course tentunya lebih baik dihindari. And last but not least, alangkah baiknya jika kalian berhenti meminum minuman manis. Yes, yang ke-10 dan terakhir itu adalah hindari minuman manis seperti es teh manis, lychee iced tea, boba drinks, all this kind of trendy drinks yang sekarang lagi hits. Dimana-mana selalu ada minuman manis. Please avoid all these drinks. Just drink water. Bener-bener drink water. Please hindari minuman manis. Pertama, gulanya banyak banget dan itu gula bikinan. Kedua, biasanya minuman manis boba itu ada milk, ada susu, ada dairy products, which berarti double. Udah ada gula buatan manis, terus ada susu. Ya udah, ya kalau kalian minum otomatis kemungkinan
besar bisa bikin kalian jerawatan. Jadi ya lebih baik kalian hindari aja minuman-minuman manis. And that's it. Itulah 10 makanan yang perlu kalian hindari ketika kalian mengalami jerawatan. This is all based on my own experience and based on my research dari sekeliling aku dan dari Google, internet, and other people's experience. Jadi ya pada intinya sebenarnya kalau kalian lagi mengalami jerawatan parah, just know that you guys are not alone. Banyak banget di sekeliling kalian yang mungkin kan gak kenal juga yang juga lagi mengalami jerawatan parah. Kalau misalnya kalian baru di channel aku, this was my skin years ago. Aku pernah jerawatan 6 kali and this is my skin now. Bukannya aku sombong, aku sama sekali gak sombong, tapi I'm telling you guys, aku mau sharing ke kalian. Jadi kalian gak perlu mengalami hal yang sama seperti aku. Gak perlu jerawatan berkali-kali. Kalau bisa kalian coba pelajari apa yang aku jelasin di sini dan kalian lakuin. Kalau misalnya kalian gak percaya food itu berpengaruh di kulit kalian dan sangat-sangat berpengaruh, kalian coba aja. Coba, nggak usah coba 10 makanan ini kalian stopin. Coba aja stop dairy products. Coba aja itu. Dan aku bisa bilang kemungkinan besar kulit kalian pasti bakal lebih baik. Kalau misalnya nggak lebih baik, at least jerawatnya nggak makin parah. At least jerawatnya nggak makin sakit dan makin banyak, makin meradang. Jadi please coba bayakin makan sayur, makan buah-buahan, makan makanan rumah, makan makanan masakan mama kalian, dan kurangin oily foods. And semua makanan yang aku sebut ini tuh nggak perlu dipantang selama-lamanya, tapi hanya untuk sementara. Karena ketika kita lagi mengalami jerawatan, kulit kita itu lagi mengalami inflamasi. Jadi akan lebih baik jika kita menghindari makanan-makanan ini yang bisa bikin inflamasi. Once kalian udah sembuh atau hampir sembuh 80-90%, kalian boleh lagi kok makan makanan yang kalian tadi pantangin. Tapi ingat, selalu eat in moderation. Jadi jangan pernah kebanyakan makan makanan itu, karena apapun yang kebanyakan nggak bakal pernah baik. Dan akan lebih baik jika kalian tes sendiri makanan apa yang cocok di badan kalian, di kulit kalian, dan makanan apa yang nggak cocok di badan dan kulit kalian. Jadi kalian bisa tahu sendiri loh food sensitivity kalian tuh apa. Jadi kalian bisa hindari makanan-makanan yang kalian sensitif itu sebisa kalian. Dan ketika kalian udah sembuh, kalian boleh masukin makanan-makanan itu lagi pelan-pelan. Jadi ini bukan makanan yang perlu kalian stop selama-lamanya, karena I know it will be so hard. Kalian pasti nggak bakal bisa, aku juga nggak bakal bisa dulu mikirnya kalau dipikir harus berhenti semua makanan ini selama-lamanya. Tapi ya jalanin aja. Ketika kalian udah sembuh, boleh makan lagi in moderation, sedikit-sedikit, dan dimasukinnya pelan-pelan. Nggak langsung makan yang banyak semuanya itu, dan nggak langsung makan semua makanan itu di saat yang bersamaan. Tapi slowly kalian cek. Ketika misalnya kalian udah sembuh, kalian coba makan telur, kalian lihat beberapa hari sampai seminggu setelah itu jerawatan nggak, dan it's fine, kalian boleh makan lagi telurnya, tapi selalu in moderation. Ingat, pokoknya everything in moderation. And ya, kayaknya sampai sini aja untuk makanan-makanan yang perlu kalian hindari sebisa kalian ketika kalian lagi mengalami jerawatan parah. Ini nggak cuma berlaku untuk kulit wajah, tapi juga untuk kulit punggung, karena biasanya punggung itu juga ada jerawat. Nah, ketika kalian udah bisa berhenti sama makan makanan itu, sebenarnya kalian jangan cuma rawat wajah kalian, tapi juga harus rawat badan kalian. Banyak banget yang nanya aku di Instagram, body care rutin aku tuh apa sih? Kenapa kok bisa putih banget, cerah banget? A lot of people say that, and I'm going to share you guys my body care routine. Dan produk yang aku pakai itu adalah local brand. It is a local body care products. Dan setiap hari aku selalu pakai produk dari The Savior ini. Jadi ini adalah body serum gitu. I always use this setelah aku mandi. Berarti sehari aku pakai 2 kali, pagi dan malam. Dan setiap kali aku pakai langsung kayak ada brightening effect. Tapi sekali lagi, body care products menurutku nggak ada satupun yang bisa bikin langsung kayak instant result, tapi harus dipakai sering-sering. Aku udah pakai ini hampir 2 bulan and so far it's been good. Aku suka juga wanginya. Wanginya tuh bener-bener wangi banget. Bahkan pacarku aja bilang ini wangi banget. Wanginya tuh kayak unik gitu loh. Nggak banyak body care products punya wangi ini. Scentnya itu kayak classy, elegan, punya wangi. And this body serum is to brighten your skin. Makanya namanya itu disebut sebagai brightening body serum. It is suitable for all skin types dan kandungan-kandungannya memang terbukti bagus untuk mencerahkan kulit. As usual, biasanya produk-produk yang mencerahkan itu ada kandungan niacinamide, dan dia ada niacinamide main ingredientsnya. Terus dia ada shea butter, which shea butter itu bagus banget untuk melembabkan kulit kita. Ada vitamin E, kolagen, glutathione, semua kandungan ini sebenarnya bagus banget buat kulit badan maupun kulit wajah. And klaimnya itu dia bisa untuk dark spot solution, tapi aku sendiri belum merasakan kayak dark spot solution karena di badan tangan aku sama kaki aku nggak ada dark spot. Tapi ya, it claims to be a dark spot solution, so you can try it. Dia juga gede banget, dia hampir sewajah aku tuh. Ini aku udah pakai lumayan lama, tapi masih ada setengah, jadi bagus banget, aku suka. Tapi selain aku pakai body serum as a body care routine, aku juga selalu kayak scrub my armpit, siku sini,
sama lutut aku selalu scrub setiap minggu lah untuk buang-buang daki-daki gitu, biar tetap cerah bagian-bagian lutut, siku dan ketiak aku. Dan belakangan ini aku sih pakainya dari merek yang sama juga, karena kan biar sekalian aja gitu ya. Ini aku pakai peeling spray mereka. Ya kalau peeling spray ya fungsinya kan benar-benar untuk peeling, untuk scrub. Jadi kalau mau pakai ini tinggal di spray itu. Sebelum kalian mau spray, kalian harus kocok dulu, habis itu baru kalian spray ke bagian kulit yang kalian mau scrub. Jadi kalau kalian mau pakai ini tuh enaknya lebih gampang daripada kalian pakai scrub, karena kalian tinggal spray habis itu tinggal kayak gosok-gosok gitu, and it's done. Kalian tinggal bilas. Wanginya juga enak banget, wanginya mirip sama body serumnya. Yang aku suka sih sebenarnya ini ringkes, gampang dibawa kemana-mana. Terus aku bisa kayak scrub anytime, anywhere I want, karena dia itu size-nya travel friendly banget. Ya fungsinya itu sama seperti scrub sih, mirip-mirip dia untuk mencerahkan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati. Untuk mencerahkannya aku belum terlalu kelihatan efeknya, karena once again any brightening products itu nggak ada yang instan. Cuman ya produknya bagus, jadi aku tetap pakai terus. Biasa aku pakai peeling spray ini untuk kayak ilangin kotoran-kotoran gitu di badan. Aku pakai ini sebenarnya diajarinnya 2 kali seminggu, tapi aku pakai ini 3 kali seminggu, dan untungnya di kulit aku nggak apa-apa. Jadi I use it so often. Dan kalau aku lihat dari ingredients listnya pun kandungannya memang untuk mencerahkan dan bagus untuk kulit. Dia ada kandungan kolagen, glutathione, dan lain-lainnya yang bagus untuk membersihkan kulit dan mengangkat sel kulit mati. So far kedua produk ini bagus banget di kulit aku, terutama yang body serumnya ini aku benar-benar suka banget, dan I will repurchase it again. Dia melembabkannya oke banget di kulitku, dan dia ada brightening efeknya juga. Jadi I really enjoy this body serum, and of course both of these products are safe. Kedua produk ini udah BPOM, jadi aman, gak perlu khawatir. Kalau misalnya kalian tertarik, I'll put the link down below in the description box, jadi kalian bisa langsung cek aja. And yeah, I guess that's it for today's video. Semoga knowledge yang aku share di sini itu bisa membantu kalian. Semoga ngefek juga ke kulit kalian, membuat kulit kalian lebih baik lagi ke depannya. Semoga ketika kalian berhenti makan makanan yang tadi aku sebut, jalan kalian beneran makin baik, beneran kalian merasakan perubahannya. Dan selalu ingat untuk merawat kulit kalian juga, nggak cuma kulit wajah tapi juga kulit badan. And yeah, I guess that's it. Bye bye.